kewajiban, serta mereka mampu melakukan suatu hubungan di tingkat internasional. Pada awalnya, subjek hukum internasional itu hanyalah berpatok pada negara saja. Namun, seiring berkembangnya hubungan internasional, negara bukanlah satu-satunya subjek hukum internasional. Kini ada Takhta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, dan itu kemudian ada kelompok pemberontak. Terkadang kelompok pemberontak ini dimasukkan sebagai subjek hukum internasional. Lalu kemudian ada individu dan organisasi internasional. Nah, kira-kira subjek hukum segala lapisannya tidak bisa dikategorikan sebagai subjek hukum. Belum tentu sesuatu ataupun suatu entitas dikategorikan sebagai subjek hukum apabila mereka memiliki hak dan kewajiban internasional, dapat membuat kewenangan perjanjian sesuai kewenangan mereka. Mereka dapat terlibat dalam sengketa internasional dan paling utamanya dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka lakukan secara internasional. Kemudian bagaimana sebenarnya hukum internasional itu menentukan siapa saja pihak-pihak yang dapat menjadi subjek hukum. Nah, pada awalnya fondasi ini sebenarnya lahir dari suatu kasus bersejarah atau yang bisa kita kenal sebagai kasus ganti rugi atas cedera yang dialami dalam pelayanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1949. Nah, dalam kasus ini melalui fatwa Mahkamah Internasional menetapkan bahwasanya menjadi subjek hukum itu bukan hanya suatu negara, atau negara itu bukan hanya suatu subjek hukum, dan subjek hukum bukan hanya harus negara, tapi suatu subjek hukum ataupun hak dan kewajiban yang melekat dalam subjek hukum itu tersendiri sebenarnya tergantung bagaimana pola dan bagaimana kewajiban masyarakat internasional itu sendiri. Selanjutnya, negara sebagai subjek hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dan yang paling lengkap. Hal ini karena negara memiliki kedaulatan dan sebagai pelaku utama dalam menjalin hubungan internasional. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, suatu negara harus memiliki 4 unsur untuk dikatakan sebagai negara, yaitu memiliki penduduk tetap, wilayah, pemerintahannya efektif, serta mampu menjalin hubungan dengan negara lain. Keempat cara di atas juga dilengkapi dengan pengakuan dari negara lain yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu secara de facto dan de jure. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak antara lain hak menjaga kedaulatan, hak membuat perjanjian internasional, hak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum internasional. Di samping hak, negara juga memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hukum internasional, seperti menghargai kedaulatan negara lain, menaati perjanjian internasional yang telah disepakati, serta menjaga kedamaian dan pertahanan internasional. Contoh nyata negara sebagai subjek hukum adalah ketika Indonesia meratifikasi perjanjian internasional menjadi undang-undang dan bergabung menjadi anggota PBB. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi internasional dan Takhta Suci Vatikan. Selain negara, organisasi internasional juga merupakan subjek hukum internasional yang dibuat berdasarkan perjanjian internasional oleh beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama, seperti PBB, ASEAN, dan masih banyak lainnya. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan tujuan pembentukannya. Mereka dapat membuat perjanjian internasional, memiliki kekayaan tersendiri, memiliki struktur organisasi tersendiri, serta mereka dapat melakukan hubungan dengan negara-negara lain maupun organisasi internasional lainnya. Selanjutnya kita masuk ke Takhta Suci Vatikan. Takhta Suci Vatikan, walaupun wilayahnya sangat kecil, akan tetapi mereka juga salah satu bagian dari subjek hukum internasional, karena mereka mempunyai hubungan diplomatik dengan beberapa negara serta aktif dalam perjanjian internasional jauh sebelum negara-negara modern terbentuk seperti saat ini. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman, bahwasanya banyak yang keliru mengenai Takhta Suci dan Vatikan ini. Banyak yang beranggapan bahwasanya Vatikanlah yang menjadi subjek hukum internasional, padahal itu semua keliru teman-teman.
Jadi marilah kita luruskan. Sebenarnya Vatikan ini adalah wilayah spesifiknya, bukan subjek internasionalnya. Dan subjek hukum internasional di sini adalah tahta sucinya. Jadi jangan sampai kita tidak dapat membedakan antara tahta suci dan Vatikan. Adalah individu dan Palang Merah Internasional. Pada awalnya, individu tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional, namun setelah berkembangnya hak asasi manusia dan hukum internasional, maka individu dianggap sebagai subjek hukum internasional dalam batas tertentu. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan secara langsung, seperti genosida, agresi, dan kejahatan peperangan. Juga, contohnya adalah proses tindak pidana dalam hukum internasional. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan secara langsung, seperti genosida, agresi, dan kejahatan peperangan. Juga, contohnya adalah proses tindak pidana dalam hukum internasional. Berikutnya adalah Organisasi Palang Merah atau Komite Internasional The Red Cross atau ICRC. Organisasi ini memiliki status khusus dalam hukum internasional karena menjalankan misi kemanusiaan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Palang Merah murni organisasi swasta non-pemerintah. Selanjutnya, subjek hukum yang terakhir ialah belligerent atau pihak yang berperang. Biasa kita sebut dengan pemberontak. Kaum pemberontak masuk dalam salah satu subjek hukum internasional karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk menegakkan hukum kemanusiaan atau hukum berperang dan melindungi warga sipil di wilayah konflik tersebut. Kaum pemberontak diakui hak dan kewajibannya oleh hukum internasional karena yang pertama menguasai sebagian wilayah, yang kedua memiliki struktur organisasi, yang ketiga memiliki kepemerintahan yang teratur, yang keempat konfliknya bersifat internasional, dan yang kelima mampu melaksanakan aturan hukum internasional. Sebagai contoh, dalam berbagai konflik bersenjata internasional, kelompok belligerent yang telah diakui oleh hukum internasional seperti Taliban wajib mematuhi aturan hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa. Jadi, dari penampilan dan presentasi teman-teman tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya subjek hukum internasional itu sifatnya dinamis, tidak kaku, dan terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, perlu kita ketahui subjek hukum mulai dari entitas terbesar yaitu sebuah negara dan mulai terkecil sebagai individu, bahwasanya subjek hukum itu terus berkembang mengikuti zaman dan semua entitas itu sama-sama berjalan berperan untuk menjaga ketertiban, perlindungan, dan kedamaian dunia. A few moments later.